Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau, maka niscaya kau tak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, kepada idola kita yang tak pernah makan jagung tetapi namanya selalu diagung-agungkan, yang tak pernah makan kecap tetapi namanya selalu terucap, baginda habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam dari seluruh belahan dunia, yakni bulan suci Ramadan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah bulan suci Ramadan yang setiap tahunnya kita lalui ini dapat memberikan sebuah perubahan pada diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik? Apakah bulan suci Ramadan yang kita laluinya hanya menjadi rutinitas semata tanpa adanya perubahan yang terjadi pada diri kita? Maka untuk menjawab ini semua, kita harus tahu pada tingkatan mana kita sudah berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang monumental dan fenomenal yakni Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang paling rendah atau yang paling bawah, kata Imam Al-Ghazali, adalah saumul awam, saumul umum, yakni puasa orang pada umumnya. Orang yang puasa semacam ini hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak menahan seluruh organ tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan ataupun mengurangi pahala ibadah puasanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa juri wal atas." Betapa banyak manusia di muka bumi ini berpuasa tetapi tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus saja. Dia berpuasa tetapi tidak sholat. Dia berpuasa tetapi masih membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Maka orang yang berpuasa semacam ini tidak akan mendapatkan fadilah atau keutamaan dari puasa yang dijalani. Kemudian saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, pada tingkatan kedua inilah kita harus capai agar kita mendapatkan fadilah dari keutamaan bulan suci Ramadan ini. Kata Imam Ghazali, tingkatan yang kedua ini adalah saumul khusus, puasanya orang khusus. Puasanya orang semacam ini, dia tidak hanya menahan dirinya dari lapar dan haus saja, tetapi menahan dirinya dari segala hal yang membatalkan dan mengurangi ibadah puasanya. Maka orang yang semacam ini ketika dia berpuasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari puasa yang dilakukannya. Maka orang semacam ini akan ada perubahan yang terjadi pada dirinya ketika berakhirnya bulan suci Ramadan. Maka pada tingkatan kedua inilah orang ini berpuasa tapi menahan kupingnya dari mendengar hal-hal yang buruk, menahan mulutnya daripada membicarakan keburukan orang lain, menahan matanya dari melihat hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan seluruh organ tubuhnya dari perbuatan maksiat yang dapat membatalkan dan mengurangi pahala ibadah puasa tersebut. Maka orang yang semacam ini ketika dia berpuasa, maka setelah bulan puasa berakhir, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, atau tingkatan yang paling tinggi dari orang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, adalah saumul khawasul khusus atau saumul khususul khusus. Akni puasanya orang super khusus, orang super dahsyat. Artinya orang yang berpuasa semacam ini tidaklah dia berpuasa kecuali dalam ingatannya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini tidak ada lagi ingatan-ingatan terhadap kehidupan duniawi. Dia sudah hilangkan semua hatinya dan ingatannya dari hal-hal yang berbau dunia atau sifatnya fana atau sementara. Nah, puasa orang yang istimewa ini adalah puasa pada tingkatan para anbiya, para rasul, para ulama-ulama soleh, salaf, dan orang-orang yang soleh. Maka orang yang berpuasa semacam ini sebenarnya harus kita tiru juga. Karena kalau kita mengejar dunia ini, maka dunia ini tidak akan kita dapatkan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa dunia ini ibarat bayang-bayang. Semakin kau ingin menangkap dunia atau bayang tersebut, kau tak akan bisa menangkapnya. Dia akan berlari darimu. Tapi ketika kau berbaring badan darinya, maka dia tak akan ada pilihan lain kecuali mengikutimu. Maka intinya ketika kau kejar dunia, kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.